Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Di rapat terkait dengan ekspor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Tadi rapat terkait dengan ekspor. Ada beberapa arahan Bapak Presiden, tentu perlu melihat perkembangan perekonomian global yang memang diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, dan kita lihat beberapa pertumbuhan akan juga ada perbaikan, terutama Cina dan di region ini, dan Indonesia juga masih diproyeksikan positif. Kalau dilihat dari beberapa negara yang mempunyai resiliensi tinggi adalah negara yang ketergantungan dengan ekspornya relatif rendah, ataupun ekspor kontribusinya kurang dari 50%. Itu antara lain Jepang 47%, Indonesia 45%, Brasil 40%, Cina 39%, dan Amerika Serikat 28%. Sehingga tentu negara-negara tersebut mempunyai domestic market yang kuat, dan di samping itu juga beberapa yang potensinya antara 50-75% seperti Afrika Selatan, Inggris, dan India. Nah, oleh karena itu kita juga melihat bahwa potensi ke depan nilai-nilai komoditas memang relatif pada tren menurun, seperti logam, batu bara, dan energi. Kita ketahui bahwa year to date daripada Brent turun sebesar 10,45%, kemudian energi, batu bara, kemudian juga nikel, CPO, di mana gas alam outlooknya di tahun 2023 adalah $4 per MMBTU, minyaknya Brent sekitar $80.44 per MMBTU, batu bara di 305,15, nikel di 31.431, CPO di 4.135 Malaysian ringgit per ton, dan gandum di $791 per bushel. Kalau kita lihat beberapa negara yang manufakturnya ekspansif, yaitu Jepang, kemudian juga Perancis, kemudian Meksiko, Indonesia, Brasil, India, dan juga di Saudi Arabia. Sehingga dengan demikian tentu itu menunjukkan bahwa sektornya masih kuat, tetapi hampir beberapa negara besar seperti Italia, Jerman, Korea, seluruhnya PMI-nya di bawah 50%. Sehingga ini menunjukkan bahwa dunia masih ketidakpastian, dan kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perdagangan yang tahun ini ekspansinya 3,5%, tahun depan diperkirakan hanya 1%. Nah, khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin, nilai perdagangannya, ekspornya baik, yaitu 268 miliar US dollar, dan ini tentu ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Dan dari berbagai komoditas utama, iron and steel, kemudian fossil fuel, dan CPO berkontribusi untuk neraca perdagangan positif. Jadi bahkan batu bara bisa mengkompensasi impor daripada minyak, sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 billion, sedangkan secara year to date, sedangkan iron and steel 29 billion, dan CPO sekitar 30 billion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat. Kemudian terkait dengan negara tujuan ekspor, negara-negara tradisional seperti Tiongkok, itu market share-nya masih tertinggi sampai November sekitar 57,7 miliar, diikuti Amerika 26,1 miliar, kemudian India ini juga masuk menjadi salah satu yang naik, yaitu 21,6 miliar, diikuti oleh Jepang 21,1 miliar, Malaysia 2,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan 9,8, Singapura 8,8,
Dan kalau kita lihat Uni Eropa ini totalnya sekitar 19,6 miliar. Sedangkan intra-ASEAN trade kita itu sebesar 48,9 miliar. Jadi tentu ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berkepetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden. Dengan Uni Eropa diharapkan kita menyelesaikan SEPA. Ada beberapa hal yang terkait dengan SEPA, namun Bapak Presiden minta segera dibuat task force agar SEPA bisa segera ditandatangani di tahun ini, dan Bapak Presiden telah berkomunikasi dengan Kanselir Olaf. Dan kebetulan di tahun ini juga Indonesia menjadi tuan rumah dari Hannover Messe, sehingga dengan demikian kita akan manfaatkan kedekatan Bapak Presiden dengan Kanselir Olaf supaya kita bisa memfinalisasikan SEPA dengan Eropa. Dan ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT kita masih mendapatkan bea masuk 10-12%, sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0%. Jadi ini menjadi prioritas dari pemerintah. Kemudian kita memproyeksikan pertumbuhan ekspor itu tahun depan lebih melambat daripada tahun lalu, karena tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4%, impor tumbuh 25,37%. Tahun depan diproyeksikan ekspornya, karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 dan importnya 14,9%. Nah selanjutnya tadi juga arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif itu perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki. Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dan perikanan yang diwajibkan masuk di dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor, termasuk sektor manufaktur. Jadi dengan demikian kita akan melakukan revisi, sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor itu dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa. Itu yang terkait dengan rapat pertama. Sedangkan rapat kedua terkait dengan investasi. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada 1.200 triliun berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya 1.400 triliun. Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBA dan daftar prioritas investasi. Di samping itu beberapa sektor yang tadi disampaikan nanti disampaikan secara detail oleh Pak Menteri Investasi, yaitu perbaikan dari segi hambatan yang ada terkait dengan tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan AMDAL ataupun persetujuan lingkungan, di mana pemerintah akan meningkatkan anggaran agar Kementerian ATR maupun LHK bisa memfasilitasi secara lebih baik. Pertama terkait dengan ekspor Manina. Jadi karena nanyanya dua, kita potong aja dua dulu. Jadi terkait dengan ekspor, kita memprediksi sampai dengan pertengahan tahun harga masih baik. Dan tentu berikutnya kita akan lihat evaluasi lagi, karena kita tidak bisa memproyeksikan sepanjang tahun. Dan ini tentu salah satu adalah mendorong komoditas lain dan membuka pasar non-tradisional. Tadi Bapak Presiden sudah mendorong pasar non-tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di pantai timur melalui Nigeria, dan di pantai barat itu Kenya. Dan tentu LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor, untuk didorong agar bisa membantu ekspor kita. Jadi itu, dan yang kedua SEPA diselesaikan, sehingga tentu ekspor tidak hanya tergantung pada komoditas yang berfluktuasi, tetapi juga mendorong sektor manufaktur. Kita ketahui sektor manufaktur termasuk otomotif, kemudian permesinan, itu dan juga beberapa sektor di petrochemicals menjadi andalan daripada ekspor juga. Kemudian yang terkait dengan PP nomor 1,
pemerintah akan mereview bukan hanya terkait dengan sektornya, tetapi jumlahnya. Jadi jumlah devisanya berapa, kemudian sektornya mana, kemudian berapa lama dia parkir di dalam negeri. Ya, beberapa negara seperti di negara Afrika itu ikut cara Indonesia. Jadi mereka ingin lokal konten. Nah, beberapa negara seperti Nigeria itu kan misalnya Indofood itu sudah punya pabrik di sana. Demikian pula Indorama punya refinery di sana. Sehingga mereka melihat kebijakan Indonesia lokal konten membandling antara investasi dan trade itu mereka dorong. Nah, tentu kita akan memilah dan memilih pasar mereka yang bisa street. Selanjutnya. India, Thailand mengatur 6 bulan harus parkir. Kemudian beberapa negara mengatur 1 tahun harus parkir. Nah, sedangkan Indonesia sebagai devisa bebas, kita tidak mengatur. Bahkan BI mencatat. Jadi kalau mencatat dan mengatur kan berbeda. Nah, justru dalam PP 1 ini kita akan atur supaya devisa itu masuk dulu. Sehingga dengan demikian akan memperkuat devisa kita. Ya, masih. Malaysia, ada lagi kah yang negara-negara, perusahaan dan negara-negara lain yang berencana untuk investasi? Jadi kalau investasi nanti tanya pada Pak Menteri Investasi, tetapi banyak, dan di dalam Hannover Messe nanti di Jerman, IKN juga akan ikut dipromosikan terkait dengan pelarangan ekspor yang sudah diputuskan adalah boksit di bulan Juni ini. Yang lain nanti kita lihat, kita tahu bahwa refinery koper sedang dibangun dan progresnya lebih dari 50%. Demikian pula untuk price metal recovery itu juga sedang diproses di Gresik, dan mudah-mudahan dengan demikian hilirisasi akan lebih penuh, apalagi kita akan bisa memproduksi emas batangan, dan ini akan sejalan dengan Undang-Undang P2SK yang membuat perbankan bisa menyimpan dan divaluasi, yaitu dalam bentuk bullion bank.